Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Aldo, kedua Melano Pitasari, ketiga Nisa Violeta, dan keempat Yeka Eprianti. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perbankan dan perbankan syariah dan BPRS. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Nisa Violeta. Baiklah, di sini saya, Nisa Violeta, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian perbankan. Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Walaupun ada perbedaan, hanya akan tampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi bank oleh beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Profesor J.M. Ferenc Stuart dalam bukunya Bank Politik, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, manapun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang viral. Menurut A. Abdurrahman 2001 dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pendapat lain mengemukakan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya yaitu menghimpun uang dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit kepada pihak ketiga pada waktu tertentu. Pengertian bank syariah. Bank syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama. Pengertian BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, serta berdasarkan pada butir 4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/Dir/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat
bank maupun lembaga lainnya di luar bank. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang, atau jasa-jasa yang lainnya, intinya untuk mempermudah masyarakat melakukan aktivitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. Dari pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat, bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah atau BUS, bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menjalankan usahanya dengan sistem konvensional tidak diperbolehkan melakukan transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dengan peraturan ini, bank konvensional tidak bisa membuka Islamic window, kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi berdasarkan sistem syariah. Baiklah, saya Aldo menyambung penjelasan materi dari Nisa Violeta tadi. Selanjutnya yaitu sejarah perbankan di dunia. Sejarah perbankan yang dikenal oleh dunia berawal dari daratan benua Eropa. Ini dimulai dari zaman Babilonia yang kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa antara lain adalah Bank Venesia tahun 1971, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona di tahun 1320. Kemudian sedangkan perkembangan perbankan di daratan Inggris sebagai negara yang banyak menjajah bangsa lain baru dimulai pada abad ke-16 karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah penjajahan, maka perkembangan perbankan pun ikut membawa ke negara jajahannya seperti benua Amerika, Afrika, dan Asia yang memang sudah dikenal pada saat itu memegang peran penting dalam bidang perdagangan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia, perbankan tidak lepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya berkembang dan maju di daratan Eropa akhirnya menyebar ke seluruh benua Asia, Amerika, dan Afrika. Selanjutnya, sejarah perbankan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sejarah perbankan modern di Indonesia itu mulai di tahun 1827 dengan didirikannya The Japan State Bank. Walaupun bank ini dimiliki swasta, namun pemerintah Hindia Belanda memberikan wewenang kepadanya untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam di wilayah Indonesia yang dulu masih disebut Hindia Belanda. Dengan demikian, manajemen banknya harus disetujui oleh pemerintah Belanda. Kemudian setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, seperti yang kita tahu pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia itu mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1946. Namun selama diadakan perundingan ke arah pengakuan kedaulatan Indonesia dengan pihak Belanda, pada akhir tahun 1949 ditetapkan bahwa The Japan State Bank akan berfungsi sebagai bank sentral Indonesia. Terus pada tahun 1950, uang yang beredar di Indonesia itu dikeluarkan oleh The Java State Bank. Jadi
Bank Negara Indonesia berhenti berfungsi sebagai bank sentral dan menjadi bank umum itu pada tahun 1951. The Javasite Bank dinasionalisasi dan namanya diganti menjadi Bank Indonesia. Bank sentral dalam beberapa tahun berikutnya, kemudian di beberapa tahun berikutnya banyak bank pemerintah lainnya yang didirikan. Di zaman kemerdekaan, perbankan Indonesia bertambah maju dan berkembang. Beberapa bank dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan Indonesia itu ada banyak, di antaranya NV Netherlands Indisch Spaar and Deposito Bank. Saat ini Bank OCBC NISP didirikan pada tahun 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung. Yang kedua yaitu Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46. Yang ketiga yaitu Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Elizabeth Folk Credit Bank atau Xiamen Ginko. Yang keempat yaitu Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur Mai tahun 1945 di Solo. Terus yang kelima yaitu Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Yang keenam yaitu Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Terus yang ketujuh Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. Yang kedelapan yaitu Invi Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Yang kesembilan yaitu Bank Dagang Indonesia Invi di Samarinda tahun 1950, kemudian merger dengan Bank Pasifik. Yang terakhir yaitu Bank Timur Invi di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Sentral Asia atau BCA tahun 1949. Selanjutnya yaitu sejarah perbankan syariah secara kelembagaan di dunia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah perbankan syariah secara kelembagaan di dunia. Perbankan syariah ini secara internasional dimulai dengan adanya sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI, disingkat dengan OKI, di Karachi, Pakistan. Pada Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal mendirikan Bank Syariah Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan atau International Islamic Bank of Trade and Development, serta proposal pendirian Federasi Bank Islam atau Federation of Islamic Bank. Perkembangan perbankan syariah yang telah mendapatkan momentum sejak 1970-an di dunia internasional secara umum mengambil dua pola. Pertama, mendirikan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional, dua banking system, seperti yang terjadi di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh, dan Indonesia. Kedua, merekonstruksi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariah Islam,
full-fledged Islamic financial system. Seperti yang terjadi di Sudan, Iran, dan Pakistan, peran regulasi menjadi titik kritis terpenting dalam kedua model dimaksud, yang mana seluruh inisiasi awal perbankan syariah dimulai dengan dukungan regulasi yang memadai. Sejak saat itu, mendekati awal dekade 1980-an, bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. Terus perkembangan berikutnya adalah mulai meningkatnya minat bank-bank konvensional Barat untuk membuka layanan syariah melalui Islamic Widow. Dengan demikian, setelah melihat keunggulan dari sistem perbankan Islam dan besarnya prospek pengembangan perbankan Islam, mereka mulai menyediakan jasa keuangan syariah. Tercatat pada tahun 2005, Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, dan BNP Paribas mendirikan unit layanan syariah. Lebih lanjut, tahun 2006 ini sebagai tahun yang bagus bagi setiap orang bekerja menurut ketentuan syariah atau hukum Islam, yaitu di mana dengan memanfaatkan produk dari bank syariah. Pada saat dilakukan The 6 International Conference of Islamic Economics and Finance yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 24 November 2005 dengan tema Islamic Economics and Banking in the 21st Century. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi terkait dengan pengembangan perbankan syariah. Terus yang kedua, selanjutnya peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait bank syariah. Dalam periode 1992 sampai dengan 1998 terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS yang telah beroperasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, serta kemudian disusul oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tadi, terus perkembangan bank syariah di Indonesia itu semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem dual banking rate system, antara lain Bank FII yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Sasila Bakri atau BSB, anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian 5 cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk. Dengan demikian, legislasi kegiatan perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Tahun Nomor 3
3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan jawaban atas permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia sebagai pemenang otoritas perbankan di Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia atau VBI yang menjadi dasar operasional perbankan syariah. Nah, materi selanjutnya yaitu G, operasional perbankan syariah. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. A. Giro. Menurut Fatwa Dewan Syariah nomor 01/DSN-MUI/4/2000, giro yang dibenarkan secara syariah ada 2, yaitu 1. Giro wadiah adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela. 2. Giro mudoroba adalah simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan, dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di muka. B. Tabungan. Menurut Fatwa Dewan Syariah nomor 02/DSN-MUI/4/2000, tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah ada 2, yaitu 1. Tabungan wadiah, yaitu simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. 2. Tabungan mudorobah, yaitu simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat, dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di muka. C. Deposito. Deposito merupakan produk bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudorobah. 2. Penyaluran dana. A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam mendasarkan pada akad mudorobah dan akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. B. Pembiayaan mudorobah adalah penyediaan dana oleh bank untuk modal usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang diwajibkan untuk melakukan settlement atas investasi dimaksud sesuai ketentuan akad. C. Pembiayaan musyarakah adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan settlement atau investasi sesuai ketentuan investasi. D. Pembiayaan dengan prinsip ijaro atau ijaro muntahiyah bitam. 1. Pembiayaan ijaro adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi sewa dalam bentuk akad ijaro dengan opsi perpindahan hak kepemilikan dengan akad ijaro muntahiyah bitamlik atau IMBT berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pembiayaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi utang kewajiban sewa sesuai akad. 2. Pembiayaan ijaro muntahiyah bitamlik merupakan pembiayaan sewa beli berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pembiayaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi utang atau kewajiban sewa sesuai akad.
P. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. 1. Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin atau keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai akad. 2. Pembiayaan salam adalah penyediaan dana tagihan untuk transaksi jual beli barang melalui pesanan atau kepada nasabah produsen yang dibayar di muka secara tunai oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai akad. 3. Pembiayaan istisna adalah penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli melalui pesanan pembuatan barang yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai akad. 4. Pembiayaan dengan prinsip pinjam-meminjam atau utang piutang. Salah satu bentuk akad yang menjadi ciri perbankan syariah adalah adanya produk hukum berupa pinjaman qard. 3. Pelayanan jasa perbankan. A. Sarf atau jual beli valuta asing. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip swap, jual beli mata uang yang tidak sejenis. Penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. B. Ijaroh atau sewa. Jenis kegiatan ijaroh antara lain penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box dan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian. Bank mendapatkan sewa dari jasa tersebut. Selanjutnya, kendala dan strategi pengembangan perbankan syariah. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah yaitu sebagai berikut. 1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah. 2. Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi. 3. Sosialisasi belum dilakukan secara optimal. 4. Jaringan kantor bank syariah masih terbatas. 5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas. 6. Persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat dan sehingga mempersulit bank syariah dalam memperluas segmen pasar. Salah satu implementasi secara serius strategi baru yang telah dirumuskan dalam Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah bahwa ada 5 program utama yang perlu dilakukan oleh bank syariah untuk dapat melakukan ekspansi pasar yang lebih luas, di antaranya 1. Program pencitraan baru merupakan prioritas utama dalam memperluas pasar sehingga perbankan syariah Indonesia memiliki citra baru yang bisa menarik semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. 2. Program pengembangan segmen pasar. Dengan memahami profil segmen pasar yang dihadapi, tentunya bank syariah akan dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat demi menjangkau pasar yang lebih luas. 3. Program pengembangan produk. Bank syariah perlu melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional. 4. Program peningkatan pelayanan. Peningkatan kualitas layanan mesti harus terus dilakukan di area yang terkait keunikan maupun bersifat umum. 5. Program komunikasi yang universal dan terbuka. Berbagai upaya promosi dan komunikasi oleh bank syariah kepada masyarakat perlu mencermati spektrum peta segmen pasar yang ingin dijangkaunya, sehingga dapat menjaga citra baru perbankan syariah Indonesia yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat atau inklusif, dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Persamaan dan perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP proposal, laporan keuangan, dan sebagainya.
Dalam hal ini, semua hal yang terjadi pada bank syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional. Nyaris tidak ada perbedaan. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun keuntungan lainnya harus memenuhi ketentuan akad. Kedua, lembaga penyelesai sengketa. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, struktur organisasi. Bank dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawas operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. Setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Yang keempat, bisnis dan usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Yang kelima, lingkungan dan budaya kerja. Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan sidik, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional atau batanah dan mampu melakukan tugas secara teamwork, di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi atau tablik. Dalam hal reward dan punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan perbankan syariah dan BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Pekreditan Rakyat atau BPR. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perbedaan bank syariah dan BPRS dapat dilihat sebagai berikut. 1. Dalam penghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Secara umum, bank umum syariah dan BPRS sama-sama memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana ke publik. Namun, dalam BPRS, simpanan berupa tabungan atau investasi berupa deposito berdasarkan akad wadiah dan mudharabah.
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BPRS juga hanya dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli, serta pengembalian utang berdasarkan akad hiola. Sedangkan bank syariah cenderung bersifat umum. Yang kedua, fungsi sosial. Bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, sementara BPRS tidak terdapat fungsi sosial. 3. Penempatan dana pada bank lain. BPRS menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, penghimpunan dana. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Sedangkan BPRS memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan US penyediaan produk. Yang kelima, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Secara kelembagaan, bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh dan terdapat pula dalam bentuk UUS dari bank umum konvensional. Bukan lebah, bukan singgung, mungkin kancil, bukan lutung, jangan marah, jangan tersinggung, ini prestasi, bukan mangguk. Itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.